Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai pemahaman pemikiran tokoh filsuf Auguste Comte. Pemaparan materi mengenai positivisme akan dibawakan oleh saudari Inaya Aulia. Baiklah, di sini saya akan materi pertama tentang positivisme. Positivisme berasal dari kata positivus yang berarti mengatakan. Aliran filsafat positivisme menyatakan ilmu dalam berbagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisik. Positivisme pada data empiris, munculnya aliran positivisme tidak lain adalah bentuk penyimpangan antara aliran empiris dan aliran rasionalisme. Positivisme menekankan pada aspek faktual. Bagi Auguste Comte, dalam karyanya secara eksplisit menekankan bahwa yang dimaksud dengan pengertian positif itu ada empat. Yang pertama, sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang bersifat khayalan. Pengertian positivisme pertama-tama diartikan sebagai penafsiran sesuatu yang nyata, dan yang kedua sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang tidak nyata. Maka pengertian positif diartikan penafsiran sesuatu yang bermanfaat, dan yang ketiga sebagai lawan atau sesuatu kebalikan dari yang meragukan, dan yang terakhir adalah sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang negatif. Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ialah logis, ada bukti empiris yang terukur. Baik, itu saja materi yang pertama tentang apa itu positivisme. Saya kembali ke moderator. Selanjutnya, materi kedua akan dipaparkan oleh saudari Delbrin Winda Palili dengan materi 3 tahap hukum Auguste Comte. Hukum 3 tahap Auguste Comte. Comte termasuk pemikir yang digolongkan dalam positivisme yang memegang teguh bahwa strategi pembaharuan termasuk dalam masyarakat dipercaya dapat dilakukan berdasarkan hukum alam. Comte mengajukan 3 metode penelitian empiris yang biasa juga digunakan oleh bidang-bidang fisika dan biologi. Metode pertama yaitu pengamatan, di mana dalam metode ini mengadakan suatu pengamatan fakta dan mencatatnya, dan tentunya tidak semua fakta dicatat, hanya yang dianggap penting saja. Metode kedua yaitu eksperimen. Metode ini bisa dilakukan secara terlibat ataupun tidak terlibat, dan metode ini memang sulit untuk dilakukan. Metode ketiga yaitu perbandingan. Tentunya metode ini memperbandingkan satu keadaan dengan keadaan yang lainnya. Dengan menggunakan metode-metode di atas, Comte berusaha merumuskan perkembangan masyarakat yang bersifat evolusioner menjadi 3 kelompok, yaitu pertama tahap teologis, di mana tahap teologis ini merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia, dan kedua tahap metafisik, merupakan tahap transisi antara tahap teologis ke tahap positif. Tahap ini ditandai oleh satu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditemukan dalam akal budi. Ketiga, tahap positif ditandai oleh kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir. Tetapi sekali lagi pengetahuan itu sifatnya sementara dan tidak mutlak. Di sini menunjukkan bahwa semangat positivisme yang selalu terbuka secara terus-menerus terhadap data baru yang terus mengalami pembaharuan dan menunjukkan dinamika yang tinggi. Analisasi rasional mengenai data empiris akhirnya akan memungkinkan manusia untuk memperoleh hukum-hukum yang bersifat uniformitas. Materi ketiga akan dipaparkan oleh saudara Ikram dengan materi penggolongan ilmu pengetahuan menurut tokoh filsuf Auguste Comte. Penggolongan ilmu pengetahuan menurut Auguste Comte. Deliengji 1987 berpendapat mengenai pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai segi, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Ilmu pengetahuan adalah usaha sadar dalam menyelidiki dan menemukan serta meningkatkan pemahaman manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang positif. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Dilihat dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Adapun penggolongan ilmu pengetahuan menurut Auguste Comte yaitu A. Ilmu pasti atau matematika, B. Ilmu perbintangan atau astronomi, C. Ilmu alam atau fisika, D. Ilmu kimia atau chemistry, E. Ilmu hayat atau filosofi atau biologi, dan F adalah fisika sosial atau sosiologi. Selanjutnya, materi keempat akan dibawakan oleh saudara Randy dengan judul Latar Belakang Munculnya Pemikiran Auguste Comte. Saya akan membacakan mengenai latar belakang munculnya pemikiran Auguste Comte. Pada abad ke-17, pemikiran Renaissance atau masa bangkitan mencapai kesempurnaannya dengan beberapa tokohnya. Oleh karena itu, pada masa kini, yang dianggap sebagai sumber pengetahuan hanyalah yang dapat digunakan manusia secara alamiah, yaitu akal atau proporsi dan pengalaman atau empiris. Muncullah 2 aliran yang saling bertentangan pada abad ini, yaitu aliran rasionalisme dan empirisme. Sejarah telah menuliskan bahwa masalah perolehan pengetahuan menjadi problem aktual dan melahirkan aliran rasionalisme dan empirisme yang ada pada dirinya telah melahirkan aliran kritisme sebagai alternatif dan solusi terhadap
pertikaian dua aliran besar tersebut. Auguste Comte atau nama lengkapnya Isidore Auguste Mane Francois Xavier Comte 1798 sampai 1857. Pendiri aliran positivisme dan bapak sosiologi dunia. Ia menguraikan 3 tahap hukum atau law of three stage. Melalui hukum ilmiah tersebut, ia menyatakan bahwa sejarah umat manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan, telah berkembang menurut tiga tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau ilmiah. Secara eksplisit, ia tekankan bahwa istilah positif dinamakan pada aliran filsafat yang bentuk sebagai sesuatu yang nyata, pasti, jelas, bermanfaat, serta sebagai lawan dari segala sesuatu yang negatif. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka sangat menarik untuk mendalami jalan pikir Auguste Comte ini melalui pemahaman ajarnya tentang hukum 3 tahap. Karena hukum ialah yang ternyata merupakan unsur pokok seluruh pandangan filsafatnya. Sehingga melalui hukum itu, pula ia dapat melacak garis-garis pembatas yang telah ia berikan tentang ajaran mengenal penjelasan tentang sejati perkembangan masyarakat di barat serta sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Dan terakhir, materi yang akan disampaikan oleh saya mengenai kelebihan dan kekurangan positivisme Auguste Comte. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari positivisme. Kelebihan yang pertama yaitu keobjektifan dalam positivisme dapat terukur dan teruji secara empirik. Yang kedua, positivisme mengakui adanya relativisme ilmu pengetahuan. Ialah lebih toleran dengan adanya perbedaan hasil suatu penelitian. Yang ketiga, penelitian dengan memakai positivisme mampu diterapkan untuk memahami masa lalu, masa kini, dan meramal masa depan. Namun di balik kelebihan adapun kelemahan yang dimiliki oleh positivisme, yaitu positivisme hanya terbatas pada kajian fenomena sosial budaya yang bersifat empiris. Itu artinya mereka yang meneliti hanya terpaku pada realitas empiris dan menyampingkan realitas imajiner atau wacana ketika melakukan penelitian. Padahal suatu masyarakat memiliki kedua realitas tersebut dalam kesehariannya. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.